menduplikasikan atau membuat warna-warna dari bahan alam. Ibu akan menggunakan metode apa dalam pertemuan kali ini? Saya menggunakan metode diskusi, yang nanti saya akan bentuk kelompok 6-7 orang. Ada 5 kelompok yang ditetapkan nanti dalam satu kelas, yaitu kelas 8D. Ada metode juga tanya jawab dan metode penugasan praktik langsung cara pembuatan pewarna alami dari bahan alam. Sumber alat dan bahannya apa saja yang diperlukan, Bu? Alat dan bahan, di situ saya menggunakan laptop, LCD proyektor, LKPD, kemudian Tumbuh-tumbuhan yang akan disajikan ini dalam bentuk apa? Di laptop aja apa dalam bentuk sudah jadi? Langsung dibawa. Masing-masing kelompok sudah saya siapkan untuk membawa bahan-bahan, yaitu antara lain daun pandan, ubi ungu, kulit ubi ungu, anak bawa ya, kopi bubuk, dan ada beberapa macam yang sudah mereka sudah mengajukan ini, Bu, yang akan kami bawa. Antara lain 5, pokoknya setiap masing-masing kelompok itu membawa 5 bahan alam yang akan mereka olah menjadi pewarna alami nanti. Oke, coba Ibu kan sudah tahu indikatornya dan tujuannya dan metodenya, alat bahan juga sudah disiapkan. Bisa Ibu jelaskan secara singkat enggak cara Ibu mengajar untuk penyajian ini nanti secara singkat saja? Pertama saya akan ada pembuka ya Pak ya, saya akan melakukan pembuka, menanyakan terlebih dahulu, kemudian menanyakan materi-materi sebelumnya, ditindaklanjuti dengan menyampaikan materi yang akan dilaksanakan pada hari itu, materi-materi tentang berkaitan dengan bahan alam. Kemudian selanjutnya saya bagi kelompok, mereka berkumpul pada masing-masing kelompok yang sudah ditetapkan. Mereka mengolah bahan alam melalui proses-proses yang sudah ditetapkan dari LKPD. Ada aturan dan syarat yang sudah saya tetapkan di LKPD. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah mempresentasikan, ada beberapa kelompok yang saya persilakan untuk bertanya ataupun menyanggah dari hasil proses kerja mereka, dan kemudian mereka akan menyimpulkan masing-masing hasil tugasan yang sudah diberikan kepada masing-masing mereka, Pak. Tentunya Ibu dalam menyajikan ini kan materinya kan sudah Ibu baca ya. Nah, setelah Ibu baca mungkin Ibu sudah antisipasi nih, mungkin nanti ada beberapa indikator, beberapa poin yang dianggap menurut Ibu itu sulit diterima oleh anak. Kira-kira langkah apa yang Ibu akan tempuh? Oh, ini materi ini yang paling sulit nih, agar nanti anak ini lebih paham atau bisa menyasar ke anak. Apa kira-kira yang akan Ibu tempuh untuk menghadapi materi yang dianggap sulit dalam pertemuan kali ini? Saya masing-masing kelompok yang sudah saya tetapkan ada 5 kelompok, itu saya pilih ada dalam setiap kelompok itu yang namanya tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya. Tutor sebaya itu orang yang dianggap siswa yang dianggap mampu untuk mengajarkan kepada anak-anak yang lain atau siswa-siswa yang lain dianggap mengalami kesulitan dalam belajar. Mereka bisa mencari tahu informasi-informasi yang mereka kurang paham, selain dari saya, bisa melalui tutor sebaya yang ada di masing-masing kelompok. Oke, kalau saya lihat dari pemaparan Ibu itu perencanaannya sudah cukup bagus. Rencana kan biasanya kan perencanaan yang bagus yang mudah-mudahan mendapatkan hasil yang bagus. Kita akan ketemu di jangan masuk dulu lagi video di meeting room ya. Iya. Kita akan ketemu di meeting room, kita lihat perencanaan Ibu apakah sesuai dengan pelaksanaan di kelas atau tidak. Kita ketemu berarti tanggal berapa, Bu? Hari Rabu ya? Hari Rabu sampai itu, Pak. Oke ya, itu saja ya. Kita akan bertemu di hari Rabu di meeting room. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 8D. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat rezeki-Mu pada hari ini dan nikmat sehat yang Kau berikan kepada kami. Telah membaca doa, mudah-mudahan materi pembelajaran seni rupa di 3JP berikutnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmat, ilmu yang didapatkan juga bermanfaat buat kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anakku sekalian kelas 8D, masih ingat materi sebelumnya kita pelajari apa? Kita belajar tentang apa? Mengenal bahan-bahan alam. Oke, bahan-bahan alam itu materi sebelumnya. Bahan-bahan alam. Tapi sebelum kita bahas materi selanjutnya, Ibu mau absen dulu. Absen dulu ya. Terus siapa lagi? Rizky. Nah, itu dalam keadaan apa itu? Sehat. Nah, Ibu Alfa izin atau Allah? Tiga-tiganya. Tiga orang kita masuk. 3 orang. Ya, tadi Ibu udah menyebutkan materi sebelumnya, yaitu kita di pertemuan di minggu lalu kita mengenal bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Itu kata kalian barusan ya. Nah sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang berkarya dengan bahan alam. Subtema mengenal bahan pewarna alam. Kita bahas kembali. Oke, bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, baik di rumah kalian maupun di sekolah. Itu di sekitar kita namanya ya. Di sekitar kita itu kan yang ada yang sering kalian lihat di dalam kegiatan kalian sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Itu namanya di sekitar kita. Oke, yang ada bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita apa saja? Batu. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Enggak semuanya gitu. Oke, istiqomah ada apa? Batu, daun. Kemudian tanah, pasir, kayu, anting. Oke, benar jawaban istiqomah, Nak? Benar. Ya, semua bahan alam yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan lain-lainnya. Nah, di sini kita belajar seni rupa. Bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai karya seni rupa. Tunjuk tangan lagi siapa yang bisa menyebutkan karya seni rupa yang dihasilkan dari bahan alam. Kuasai lagi Nesa, silakan. Satunya adalah memberi warna dalam bahan tekstil seperti mewarnai batik. Kemudian, Kemudian oke yang lain lagi. Tunjuk tangan, saya masuk. Yang lain? Yang lain?
Kemudian ada kerikil yang bisa juga dimanfaatkan. Iya, dari daun-daun kering, dari apa lagi? Dari kulit telur itu mozaik menggunakan teknik tempel. Tapi kita nggak bahas mozaik dan tidak bahas cara membatik hari ini. Kalian sudah ditugaskan sama ibu di minggu kemarin bahwa untuk membawa bahan-bahan alam. Kemudian di layar monitor. Nah ini beberapa bahan alam yang karya seni rupa yang dihasilkan dari bahan alam. Pertama ada apa itu namanya? Gambar pertama gerabah. Gerabah itu gerabah tahu gerabah? Gerabah itu karya seni rupa yang dihasilkan dari bahan menggunakan teknik membentuk, memijat, mengurangi dan menambahkan bahan. Itu pada teknik membuat gerabah, bahan alamnya adalah tangan liat. Kemudian yang kedua ada apa? Toples. Itu keramik sebenarnya bahannya. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada apa itu? Itu teknik mozaik tadi. Mozaik ditempel dari bahan alam batu. Batu diberi pewarna yang sudah melalui proses kimiawi, bukan lagi pewarna atau pewarna buatan. Nah yang terakhir ada gambar batu. Itu adalah bahan-bahan atau beberapa karya seni yang dihasilkan dari daur ulang atau barang-barang bekas dibuat menjadi baru kembali. Sering lihat. Ini sejarah tentang bagaimana orang-orang zaman dahulu mengenal pewarna alam. Kan kalau zaman modern, kalau pewarna melalui proses kimiawi, kita sering lihat ya, pewarna makanan, ya, warna hijau, warna kuning, warna merah, itu pasta kalau kita kenal dalam masakan ibu-ibu kita di rumah, itu sudah melalui proses kimiawi. Tapi kalau orang-orang zaman dahulu yang diceritakan di sini, ya, warna pada dinding-dinding gua leang di Maros, Kalimantan, itu kita bisa mengenali nilai-nilai budaya warna alam pada zaman dahulu. Nenek moyang kita juga menggunakan warna alam pada pakaian, namun sifat material pakaian yang mudah rusak menyebabkan jarang ditemukan benda peninggalannya. Iya, karena zaman dahulu ya, kalau warna pada pakaian ini kan masih menggunakan warna alami, bahan-bahan alam, ya, bahan-bahan alam, tidak lagi belum menggunakan bahan. Nah, kenapa tidak ada peninggalannya, Bu? Karena memang tekstil yang kita pakai atau kain itu sebenarnya mudah rusak, akhirnya peninggalannya tidak bisa ditemukan di museum-museum. Itu ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke LKPD kalian. Tugas kalian apa? Hari ini sudah masing-masing dibawa 5 bahan pewarna alam, masing-masing kelompok. Kelompok 1 mana kelompok 1? Bawa apa aja? Lanjut kelompok 2 bawa apa saja? Daun jati, bunga kupu-kupu, kunyit, daun pandan, sama ini blueberry. Oke, kelompok 3. Daun pandan, blueberry, alam, dan juga daun jati. Kelompok Daun jati, ubi, sama kunyit. Kelompok 5. Ubi ungu, kopi, kunyit, daun jati, sama daun pandan. Semua anggota itu berkewajiban menghasilkan beberapa hasil
alami. Misal kunyit untuk menghasilkan warna kuning itu diapain kunyitnya? Oke, nanti prosesnya bisa kalian sampaikan di depan. Kemudian kalian simpulkan hasil kerja kelompok kalian di depan secara bergiliran. Silakan kerjakan. Tulis bawahnya ya, tulis bawahnya. Balik lagi ya, balik mana? Kuning. Diam dulu. Dengerin dulu. Ini kelompok 1 akan presentasi hasil kerja kelompoknya memproses bahan berwarna alami hingga memunculkan warna alam. Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok. Ada 5 warna. Dari warna bahan alami ada warna merah, dari bahan alam non-jati, terus ada warna kuning dari bahan alam kunyit, warna hijau dari bahan alam padan, terus warna ungu dari bahan alam ungu, sama hitam dari bahan alam ungu. Cara dapet itu yang warna merah tuh tadi tuh ditumbuk, kalau itu juga ditumbuk, yang merah ditumbuk, jadi ditumbuk semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada warna kuning. Warna kuning dihasilkan dari kunyit yang ditumbuk secara halus. Ada warna hitam. Warna hitam dihasilkan dari kopi yang dihasilkan dikasih sedikit air. Ada warna merah. Warna merah dihasilkan dari daun jati yang diremat-remat. Ada warna ungu. Warna ungu dihasilkan dari ubi ungu yang ditumbuk. Ada warna hijau. Warna hijau dihasilkan dari daun pandan yang dioleskan.
ibu masih kecil, dulu sebelum begitu mengenal tentang bahan kimiawi yang menghasilkan warna-warna sekarang, itu ada beberapa anyaman dari nenek ibu dulu yang dicelupkan pada daun jati yang direbus. Ada bakul, tahu bakul ya? Daun jati yang direbus kemudian dicelupkan berulang-ulang pada bahan pewarna dicelupkan berulang-ulang, bakul yang dicelupkan berulang-ulang pada daun jati muda yang direbus itu menghasilkan warna merah pada anyaman. Ya. Menghasilkan bahan warna merah pada anyaman. Selanjutnya di sini dari beberapa kelompok yang sudah maju menghasilkan warna yang kalian tempel di kertas yang kalian bawa ke depan. Apa kesimpulan yang kalian dapat pada materi ini? Kesimpulannya adalah kita dapat mempelajari bahan pewarna alam yang dihasilkan dari bahan itu sendiri. Contohnya bahan pewarna alam antara lain warna kuning yang dihasilkan dari tumbuhan kunyit, warna merah dihasilkan dari daun jati, warna hitam dihasilkan dari arang atau kopi, warna hijau dihasilkan dari daun pandan, warna ungu dihasilkan dari tumbuhan ubi ungu. Dari situ kita dapat mempelajari hasil-hasil bahan alam yang ada di lingkungan sekitar. Itu kesimpulan yang kita dapat hari ini. Apakah semuanya sudah mendengarkan dengan baik? Sudah mendengarkan dengan baik? Sudah. Oke, yang laki-laki ini tangannya sudah kalian olah. Yang tenang ya. Oke, dengarkan. Selanjutnya, kita sudah mengenal bahan pewarna alam. Apa yang akan kita lakukan pada materi selanjutnya? Bahan pewarna alam yang kalian bawa, contohnya daun jati. Daun jati, tahu ya daun jati yang lebar kalian bawa itu? Daun jati yang muda itu di rumah-rumah kalian ada beberapa anak yang katanya punya dekat rumahnya itu ada daun jati, ada pohon jati, gitu ya. Nah, daun jati itu menghasilkan warna apa tadi? Merah. Menghasilkan warna merah. Untuk itu, kalian untuk minggu depan kalian bawa kain berukuran kurang lebih 30 lebar 30 cm dengan panjang 50 cm berwarna putih. Dibawa minggu depan ya. Terus dibawa juga daun jatinya, daun jati muda. Tetap pada kelompok yang sama, kelompok inilah, kelompok yang sudah dibentuk, kelompok inilah. Dibawa juga daun jati muda. Kemudian selanjutnya bawa juga air nggak usah. Bawa juga peralatan seperti kuas. Berarti juga nggak usah ada baju di sini. Kuas dan beberapa alat tulis lainnya seperti pensil dan lain-lain untuk membuat sketsa. Ingat gak tugasnya besok atau minggu depan? Ingat. Coba ulangi Cynthia, apa tugasnya minggu depan? Membawa garis putih, kuas, dan juga daun jati muda. Nah, apa yang akan kita lakukan pada minggu depan? Kita akan membentuk ragam hias pada bahan tekstil atau kain yang dinamakan batik. Akan kita laksanakan minggu depan. Oke, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya, apabila kalian belum paham dengan materi kita selama beberapa JP ini, silakan bertanya. Tidak ada? Tidak. Apabila tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri materi kita hari ini.
tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya. Gimana perasaan Ibu pembelajaran di kelas kita hari ini? Alhamdulillah sudah sesuai kemauan, Yang sudah direncanakan ya. sesuai dengan rencana atau tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Pak. Ya, sampai semua ya Bu ya. Kalau ketercapaian Ibu tadi pembelajaran hari ini misalkan kita wujudkan dalam bentuk angka 0 sampai 100, kira-kira berapa poin berapa yang Ibu capai hari ini? 0 sampai 100. Iya, Oke, kira. 75 sampai 100. 75% itu ya, 75 sampai 80 itu tercapai ya. Oke ya, bagus sekali ya. Oke. Terus kira-kira indikator di bagian mana yang membuat Ibu puas dengan pembelajaran hari ini? Indikatornya pada antusias anak-anak masing-masing kelompok, mereka sudah aktif mempraktikkan masing-masing karena materinya mungkin menarik Pak ya. Iya, Jadi oke. materinya langsung praktek menggunakan bahan alam yang langsung diaplikasikan kepada kertas untuk melihat hasilnya jadi warna apa. Alhamdulillah anak udah antusias sekali untuk mempraktikkan langsung pada media dan bahan ajar yang sudah saya sediakan Pak. Ya memang saya lihat memang anak-anak cukup antusias karena memang dia membawa alat dan bahan ya Bu ya. Jadi pembelajaran kelihatan sekali menarik pada anak-anak. Tentunya kita manusia luput dari sempurna. Nah, tentunya meskipun kita sudah bagus sekali, mungkin menurut Ibu masih ada ganjalan. Oh yang di bidang ini saya sulit nih, apa sulit di Ibu sendiri menyampaikan, apa sulit sendiri di anak menerima. Kira-kira ada kesulitan nggak Ibu dalam menyampaikan materi? Untuk materi menggunakan bahan alam berkarya seni rupa, saya tidak mempunyai kesulitan untuk pada materi ini, tapi kesulitannya ada pada anak waktu itu, waktu saya memerintahkan mereka untuk menyampaikan presentasinya, mereka belum saling tunjuk-menunjuk antara beberapa kelompok, masih malu-malu, belum percaya diri untuk saya yang duluan gitu Pak, saya yang duluan maju gitu. Jadi silakan kelompok 1 dulu, silakan kelompok 2 dulu, itu aja Pak. Yang kesulitannya kemarin belum percaya diri, itu aja bagiannya. Oke ya Bu Maya, secara umum pembelajaran Ibu sudah sesuai perencanaan dan rasanya cukup memuaskan. Sedikit pesan saja, bukan kita mengoreksi, bukan kita mencari kekurangan Ibu, agar anak-anak lebih percaya diri lagi. Nanti diberikan kesempatan anak-anak itu untuk mengambil kesimpulan Bu. Yuk kelompok 1 ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yuk kelompok 2 ambil kesimpulan kita hari ini. Setelah semua mengambil kesimpulan, nanti baru Ibu menyimpulkan yang terakhir. Mudah-mudahan itu lebih anak-anak lebih kelihatan bersemangat dan jangan lupa selingi dengan intervensi. Secara umum pembelajaran Ibu cukup bagus sekali, luar biasa. Makasih ya Bu Maya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Terima kasih banyak.